Tadi paham maksudnya pengendalian ki di? Jadi ada kalau ini kita mau terapkan di pengendalian ki, kira-kira sama. Ki itu maksudnya adalah sesuatu yang tidak boleh sama. Kalau saya jadikan anggaplah saya beranggapan nama mahasiswa ini sesuatu yang tidak boleh sama, berarti nama itu posisinya sebagai ki. Yang itu, paham di? Nah, kebetulan kalau di kasusmu itu yang punya ki cuma di aktivitas. Itu pun rata-rata di aktivitas satu oleh satu. Jadi ini ya deh. Karena ada beberapa aktivitas yang tidak ada ki-nya deh. Kasus satu, aktivitas 3 ada ki-nya deh. K1, aktivitas 3. Kalau K1, ki-nya apa? Aktivitas satunya yang bisa membedakan apa aktivitasnya kasus satu? Pengajuan. Apa membedakan antara pengajuan satu dengan pengajuan lain? ID itu kan rahasia kita sebagai pemegang database yang orang tidak boleh tahu sebenarnya. Dari sisi dokumen ada nomor pengajuan itu yang membedakan. Itu yang disebut dengan kinya dokumen kita. Aktiviti 2-nya ada kinya. Apa? Ada nomor evaluasi? Ada kinya. 3 ki dia di sini, paham? Kayaknya tidak seragam, tapi pasti di satu itu pasti ada ki-nya. Satu semua case ada ki-nya. Saya tambah dulu ki dulu satu di sini nih, kebetulan di tidak ada ki-nya yang kemudian jika tidak ada saya punya ki-nya. Ini pengendalian aktivitasnya ini bagaimana caranya mencegah supaya tidak ada yang boleh sama di dalam sesuatu database. Itu saya tambahkan dulu satu di sini supaya ada dulu contoh kasus aja karena tidak ada yang saya apa yang mahasiswa aja nih mahasiswa saya kasih dulu satu ki-nya adalah NIMBI. Ada sama aja cara kerjanya. Saya kasih dulu satu di sini supaya ada. Saya tambah dulu di setelah ID sebelum nama. Ini anggaplah seperti ini. Nanti di inputan tadi selain saya harus bikin satu di atas dulu. Nih. Nih. Di insertnya juga saya tambah satu. Nih. Terus di belum stabil.
dalam tabel nanti tidak boleh ada data mahasiswa yang NIM-nya sama. Itu yang disebut dengan pengendalian key. Paham? Nah, terkait dengan pengendalian key, katanya begini, bisa jadi dikontrol yang handle. Kalau ada masalah dialihkan ke alamat error. Paham? Ngerti maksudnya seperti ini? Halo? Jadi sama aja yang tadi. Bisa menjadi pekerjaannya kontrol, bisa jadi menjadi pekerjaannya CPU. Paham? Nah, karena kita mau menjadi dia ini adalah pekerjaannya sebagai kontrol. Berarti kalau begitu, saya di modelku harus ada sintas untuk mencari data mahasiswa berdasarkan NIM. Apa itu? Ya nanti, karena saya mau verifikasi ada atau tidak. Oke, di kontrol mahasiswa ini saya bikin satu metode. Nih, seleksi public function. Apa sih? Delete, select. Oke. Ambil by NIM. NIM-nya apa yang mau diambil? Ini sebenarnya X select. Sederhana saja di sini kalau karena ini kan bukan untuk ditampilkan. Ini cuma untuk dibuktikan ada tidak data ini. Paham? Jadi sudah saya join sana sini. Karena kita mencari untuk membuktikan yang ada tidak data seperti ini, bukan untuk kita tampilkan. Beda kalau yang sebelumnya. Aku join ini karena kita mau tampilkan datanya. Mahasiswa WHR NIM sama dengan yang pekerjaan. Parameternya adalah di sini adalah NIM-nya. Kita return. Ambil satu baris aja kan? Ambil satu baris. Saya tidak pakai lompatan kayak dulu nih. Kalau kan saya pakai lompatan. Saya sini mangkok sama dengan ini baru teknik pakai mangkok. Ini kan kalau disatukan sama ini. Oke. Nah, nanti di kontrol mahasiswa ada yang punya pekerjaan. Anggaplah di sini sudah lolos urusan 0000. Ini kan tadi yang ini adalah konteks. Ini adalah ada tidaknya isi. Anggaplah sudah lolos di sini semua. Kalau lolos di situ yang kita periksa lagi, periksa NIM. Asumsi ini adalah key yang tidak boleh sama di data mahasiswa. Paham? Oke, berarti di sini yang kita minta dan kita minta tadi modelnya tadi. Itu dia. Itu dia. Ingat? Ini. Ambil nama baik NIM. Oke, ambil nama baik NIM. Yang kita mau kirim ke sana adalah NIM. NIM ini yang dari view sana nih. Paham? NIM maksudnya nih. Ini saya bisa di sini. Saya minta di model ambilkan file ini. Saya kasih cek. Berarti ini ada dua kemungkinan isinya. Bisa jadi ada isinya atau tidak ada isinya. Apa itu? Kalau NIM yang kita inputkan tadi di sini ternyata tidak ada di dalam database, berarti nilainya variabel cek ini
Ada tuh? Hah? Tidak ada nih? Iya. Paham? Tapi kalau saya isi di sini 001, Ada. pasti ini ada isinya nih. Iya. Paham? Berarti ini kemungkinan dua isinya, dua kondisinya. Ada. Ada isinya atau Tidak ada. tidak ada isinya. Kapan kita lanjut ke model? Pada saat ada isinya atau tidak ada isinya? Ada isinya. Hah? Kapan kita lanjut ke model? Pada saat ada isinya atau tidak ada isinya? Ada. Hmm? Ada. Kapan kita lanjut ke model? Ada. Pada saat tidak ada di? Iya. Kan begini. Coba saya isi 001. Nilainya variabel cek ada atau tidak? Ada. Ada di? Itu indikasi bahwa ada di 001. Iya. Ada di 001 database di? Iya. Boleh nggak kita lanjut ke model? Enggak. Boleh nggak lanjut di model? Tidak bisa di? Karena ada di 001 di database. Coba itu. Paham? Nih, kapan kita lanjut ke model berdasarkan kondisi yang cek itu? Pada saat ada isinya atau tidak ada? Tidak ada. Pada saat tidak ada baru lanjut ke model. Atau kalau ada isinya lanjut ke model? Tidak. Jangan jadi. Atau kalau ada isinya kita alihkan ke errornya di. Paham? Oke. Bahasanya ada tidak ada isinya begini. Begini bahasanya kalau statementnya pernyataannya kalau ada tidak ada isinya. Jika itu variabel cek tidak sama dengan false, itu maksudnya kalau begini maksudnya itu variabel c tidak ada isinya. Itu kalau tidak ada isinya nilainya variabel c itu nilainya adalah false. Paham? Ini. Jika variabel c ini tidak berisi maka bernilai false. Contohnya, paham? Ya, kalau tidak berisi, berarti kalau berisi, ya bukan false. Tapi itu tuh. Kalau dia tidak ada isinya, dia false. Kalau berisi berarti, ya bukan false. Paham? Saya bahas begini. Kalau dia bukan false, maksudnya bukan false. Ini maksudnya kalau di matematika kan sama dengan baru garis miring ini. Ini garis miringnya taruh di depan karena tidak bisa dikasih tumpu itu. Tidak false. Ini tidak false. Ini ada isinya atau tidak ada isinya? Ada. Hah? Ada. Ada isinya ini? Oke, kalau ada isinya, udah kita alihkan ke mana error? Paham? Dapat dulu maksudnya? Dapat dulu nih. Jadi katanya tidak false itu ada isinya. Ya, alihkan ke halaman error, tidak boleh lanjut ke model. Jangan lanjut ke model di situ, Pak. Jelas? Nah, ini cek refresh. Desi 001. Ini menurut kalian harusnya ke error atau lanjut ke model? Error. Lanjut ke error. Ada yang salah? Paham nih? Tidak jadi ke model nih? Iya. Tidak jadi bertambah. Coba kita isi 021. Sekarang aja deh. 021. Menurut kalian ini dia lanjut ke model atau tidak lanjut ke model? Dia lanjut di? Karena tidak ada di 2. Paham? Paham ini? Itu adalah pengendalian isi. Jadi satu katanya bisa kita handle di kontrol. Nih, bisa kita handle di kontrol. Nah, yang kedua katanya jangan dikontrol. Nih, yang kedua adalah katanya di view-nya di sini, maksudnya
pada saat kita klik tombol simpan, dia periksa memang nih, sehingga muncul alertnya. Sorry, tidak bisa itu ada nih. Bukan kita bebankan ke kontrol untuk mengambil keputusan. Paham? Tapi di JavaScript. Cuma tetap kita minta bantuannya sama kontrol. Bilang kontrol, cari kakak dulu data yang ini. Kalau dia bilang kontrol itu apa, dan itu pokoknya clean saja, kasih saja ukurannya. Bukan kontrol yang buat keputusan, yang buat keputusan adalah JavaScript-nya yang buat keputusan. Oh, lanjut tidak lanjut. Paham? Ya Pak. Bagaimana? Kita nanti saya sini lagi. Jadi ini tadi sudah selesai. Tetap pada saat submit, jadi pada saat submit. Ini adalah urusan periksa isi. Oke, kita bawa lagi. Masih di submit ya, karena pada saat submit. Kalau lolos di sini, periksa key-nya. Di sini tetap kita minta informasi sama si Ajax. Kita bantuannya Ajax, karena Ajax yang bisa bicara dengan model ini, view ini tidak bisa minta sama model data. Dia cuma bisanya minta sama kontrol. Cari kakak dulu data ini. Paham? Kalau Anda bilang kontrol untuk apa? Bilang mau tanam mau kau, jangan mau pokoknya carikan saja. Kamu itu, karena bukan kontrol yang ambil keputusan. Kalau yang tadi kan kontrol yang ambil keputusan. Tadi kan yang ini kan kontrol yang ambil keputusan. Cari ini kalau ke sini kok. Kontrol yang tadi kan. Kalau yang tadi yang ambil keputusan adalah CPU di JavaScript yang ambil keputusan. Tapi tetap kita minta bantuannya sama kontrol. Kontrol cari kakak data yang ini. Paham? Berbicara sama kontrol ini harus minta data sama JS ini minta sama kontrol. Masih ingat kemarin yang si Ajax kalau komunikasi ke sana. Titik Ajax. Bacaan sebenarnya Ajax sih. URL. Bila mau hubungi siapa? Ada konfigurasi kalau salah APK. Konfigurasi APK ya? Konfigurasi. Ya, APK. URL-nya. Saya minta data dikontrol. Mahasiswa harus ada satu metode di sana. Saya punya satu metode di sini untuk meminta data. Harus saya sampaikan 001 ke atau 002. Paham? Paham ini? Oke. Tinggal sambung saja di sini. Dan name yang apa? Dan name yang ada di sini. Ini tadi namanya anonim ini nih. Input yang elemen yang name-nya adalah nih. Bila mau diapain, bilang ambil kakak value-nya, isinya di dalam. Mau sambung dengan yang ini. Oke. Kalau tidak mau ribet, ya bikin variabel di luar sini. X sama dengan ini. Nanti di sini sambung dengan X. Gitu ya. Paham? Sudah URL. Sudah URL. Lagi itu. Data type. Kasih data type-nya JSON. Habis itu ketika dia sukses sudah komunikasi sukses. Function. Jawaban.
dulu berhenti, saya paksa dulu berhenti supaya tidak lanjut ke kontrol dulu. False, P. Kita hubungi dulu yang ini. Yang dia kerja di sana ini cuma minta data. Ini, ada minta data berdasarkan link. Gimana jawab? Ini. Nah, ya dicari anonim tapi ini. Dari mana nilainya ini? Hah? Yang ini? Hah? Yang ini? Hah? Dari mana nilainya ini? Ini kan baru kita suruh modelnya ini kan, carikan kan data di tabel mahasiswa berdasarkan NIM yang ini ku cari. NIM ini kan asalnya dari sini nih. Dari mana nilainya ini? Bilang pemohon atau 02? Dari sini nih. Dari sini nih. Oh ini. Ini kan dia hubungi SQL, kontrol mahasiswa, metodenya, di belakang kontrol metode kan parameternya. Nah, nilai yang inilah yang sampai ke kontrol yang tadi yang ini. Ini berikutnya dipakai ke sini. Paham? Nah, nanti berikutnya ini lagi kita kirim ke sana. Echo, yes, echo, sini cek. Ya ini informasi dari model. Informasi dari model ini kita kirim lagi ke sana ke Ajax. Sampai di sana ini informasi dari model kita pun di variabel yang namanya jawaban kontrol. Coba kita cek dulu apa hasilnya jawabannya kontrol. Saya paksa dulu return false nih. Saya kasih berhenti dulu. Apapun kejadiannya pokoknya berhenti. Berhenti. Kita cek apa hasilnya. Barang aja dulu. Barang aja dulu. Yang penting harus kita lihat konsol. Kiri. APK is not defined karena ya tahu sudah tidak includekan di sini file konfigurasi, akhirnya APK tidak dikenal. Konfigurasi ikut konfigurasi ya agak apa benar. Yes. Oke. 101 kita coba ya ada. 2025. Oke, kita lihat responnya tik. Nah, nilainya tadi yang cek. Nilainya cek kita kirim ke Ajax. Ajax dia simpan di variabel yang namanya jawaban kontrol. Konsol bilangnya kita coba apa itu isinya jawaban kontrol. Isinya yang ini. Paham? Isinya ini. Ini tandanya berarti 001 ini ada di. Paham? Nah, kita coba cek yang tidak ada. 100. Kirim. Nah, ini jawabannya. False ini maksudnya tidak ada nih. Paham? False ini maksudnya tidak. Berarti kapan kita munculkan alertnya? Pada saat false atau bukan false? Kan dua yang ngomong ini false, ini bukan false. Kapan munculkan alertnya? Tidak. Hah? Kapan kita munculkan alertnya? Bilang tidak bisa ini ada nih. Pada saat false atau bukan false? Bukan false. Hah? Bukan false. Kan ini kan kita mau tampilkan ada di sini, dilihat yang tidak bisa itu ada minim yang itu. Hah? Pada saat false atau tidak false? Tidak false. Hah? Tidak false. Tidak. Ya benar. Tidak false. Hah? Pada saat false atau tidak false?
tidak false. Tidak false itu ada midi. Iya. Sampai ada ya. Ini tersebut sudah ada. Paham sampai sini? Paham? Sampai lagi. Betul. Boleh supaya berhenti. Nah. Ya, dari sini paham dulu. Dapat alurnya? Dapat? Dapat? Hah? Nyangkut di mana? Nyangkut di mana? Nyangkut di mana? Bukan yang bentuk. Di mana yang tadi? Supaya sama-sama posisi. Yang mengikuti itu? Jadi belajar di hayati. Sip belajar. Di mana yang kira-kira nyangkutnya di mana? Dan di sini terputusnya. Kalau yang tadi dikendalikan dengan kontrol aman-aman aja. Ya, kalau itu aman-aman aja, harusnya sih beda-beda tipis dengan sini. Oke. Yang ini, kenapa kita pakai Ajax? Karena kita mau ngobrol bergosip dengan kontrol. Nah itu. Iya. Kenapa mau bergosip dengan kontrol? Karena mau kok minta data. Seandainya tidak minta data, berarti saya tidak berhubungan. Saya tidak perlu gosip dengan kontrol. Paham itu? Iya. Paham? Oke, alasannya kenapa kita pakai Ajax? Karena kita mau minta data sama model sebenarnya, dan kita tidak punya kemampuan sama bicara sama model, kita minta kawan sama kontrol. Nah, kita bantuannya Ajax. Ya kontrol siapa mau temani Pak gosip? Bilang kontrol yang ini. Bilang metode apa di sana? Bilang metode ini mau hubungi. Bilang apa mau disampaikan? Bilang ini mau sampaikan kiri sini kontrol. Bilang ada di sana penculik, ada begini. Gitu. Ini informasi yang kita sampaikan. Sampai di kontrol sini metode ini. Ternyata yang dia kerja ini dia minta data sama model berdasarkan NIM yang kita dikirimkan oleh Ajax. Paham? Dia minta data sama model. Bila model ambilkan data berdasarkan NIM yang ini jadikan. Hasil kerjanya model oleh kontrol ditampung di variabel yang namanya cek. Paham? Yang cek ini dua hasilnya kemungkinan ada isinya atau tidak ada isinya. Kalau tidak ada isinya berarti nilainya nilai false. Kalau ada isinya berarti ya bukan false. Itu saya. Nah, paham? Tapi kan isinya ini hasil pencarian itu dikirim kembali ke Ajax, gosip lagi dengan Ajax, ambil mini yang diminta. Paham? Nah, sampai dia tampung di variabel yang dia kasih nama adalah jawaban kontrol. Berarti isinya ini dua kemungkinan juga, false dan bukan false. Apa maknanya false? Tidak ada. Apa maknanya false? Ada atau tidak ada? Tidak Ada. Hah? Ada. Tidak Nah, ada. jadi kalau NIM ini tidak ada di dalam database, berarti kan nilainya ini adalah nilai false. Kalau NIM ini ternyata ada di dalam tabel, nilainya ini ini namanya, ini alamatnya, kamu itu? Iya. Atau data-datanya tidak false. Paham? Jadi false maksudnya ada atau tidak ada? Tidak ada. Hah? Tidak Ada. Jadi kalau bukan false ada. ada. Makanya saya bilang di sini, kalau bukan false kasih muncul peringatan bila NIM itu sudah ada. Paham? Jangan lupa return. False itu adalah harapannya menghentikan proses submitnya ke kontrol. Berarti saat ini dapat sudah alurnya? Iya. Dapat? Dapat? Insyaallah. Insyaallah. Nah, cuma pakaman nih masalahnya. Dan masalahnya return false yang ada di sini deh. Gini. Gini, bayangkan ini Ajax, ini adalah
objek ini adalah orang yang disuruh oleh view untuk berkomunikasi dengan kontrol. Paham di? Ayat sini bayangkan dia sebagai objek, dia sebagai orang yang kita diminta tolongi oleh view untuk komunikasi sama Kontrol. Nah, oke. Return false ini cuma proses untuk menyuruh berhenti orang ini bekerja. Berarti mau bekerja. Return false yang ada di dalam sini cuma menyuruh orang itu berhenti dan istirahat, sudah maunya mau bekerja lagi. Padahal yang kita mau hentikan adalah view-nya yang kita mau suruh berhenti tidak lanjut ke kontrol. Beda nih? Paham? Ngerti maksudnya sampai sini? Yang kita mau hentikan adalah view-nya yang saya mau larang lanjut ke kontrol. Kalau yang ini yang disuruh berhenti siapa? Yang ajak saja. Orang Ayahnya yang disuruh berhenti bekerja, sudah berhenti mau bekerja, capek mau mungkin. Bukan view-nya yang disuruh berhenti. Jadi konsekuensinya ini ada atau tidak ada, tetap di view-nya bekerja lanjut ke Kontrol. tetap lanjut ke kontrol. Paham? Padahal yang kita mau suruh berhenti adalah view yang suruh berhenti ke kontrol. Kalau yang suruh berhenti adalah Ajak. paham? Sederhananya begini, saya bisa tahu sama bos, gue pergi periksa dulu, ada tidak apa Bahri di situ di pintu. Kalau tidak ada, suruh pulang. Kamu itu pas pergi kita cek, pas sudah cek ada yang kita suruh berhenti, kau mau saja pulang. Padahal Pak Bahrinya yang disuruh pulang, maunya kita. Paham? Masalahnya, ini orang yang kita suruh tidak punya kesanggupan dan suruh berhenti itu Pak Bahri. Kontrol ayat ini tidak punya kemampuan dia suruh berhenti itu view untuk bekerja ke kontrol, tidak. Dia tidak mampu. Nah itu kan masalah besar lagi di sini. Paham? Ngerti dulu sampai sini. Nah, harapannya kita si ayat ini dia suruh itu view berhenti bekerja, tapi satu kelemahannya dia tidak punya kesanggupan untuk menyuruh view bekerja. Tidak bisa dia. Oke, sampai sini. Ngerti? Sudah tadi ada masjid dulu. Kau pergi periksa di situ dulu. Ada tidak Pak Bahri? Yang saya bisa harap cuma di situ jawaban dibilang ada Pak. Nanti saya suruh berhenti Pak Bahri pulang. Kenapa kesel? Tidak bisa itu mahasiswa disuruh bilang kalau ada yang suruh pulang. Dia tidak punya kemampuan masih. Paham? Kita cuma butuh indikator dari itu si ayat sana yang saya suruh. Tidak bagaimana ada tuh? Ada yang ada. Nanti saya suruh berhenti. Paham jadi? Ya saya minta adalah jawabannya sih ini hasil kerjanya saya yang saya butuh. Begitu saya tidak butuh suruh berhentinya di sini karena ini disuruh berhenti, yang disuruh berhenti siapa ini? Ajak. Ayah yang disuruh berhenti. Padahal yang kita mau suruh berhenti adalah view-nya berhenti, yang kirim data ke kontrol. Paham? Kalau saya buat logika sederhana begini. Saya pikir begini, hasil ayat, saya pikir sama dengan ini. Saya potong yang ini. Hasil ayat ini nilainya itu sama dengan jawaban kontrol. Paham? Kalau nilainya ini false, berarti nilainya ini adalah false juga. Kalau nilainya ini jawaban kontrol tidak false, berarti nilainya juga ini Tidak tidak false. false juga. Nah, nanti di sini saya suruh bawa bekerja. Kalau hasil ayat itu nilainya tidak false, nah, saya bikin aja. Itu sudah ada. Betul. Nah, kalau ini yang bekerja mereturn false itu adalah view yang bekerja dilarang di sini. Kalau di dalam di sini return false, yang disuruh berhenti adalah aja yang disuruh berhenti. Dapat dulu bagiannya? Dapat? Dapat kerja ini? Halo? Nah, coba yang ini ada. Jujur saya lupa yang ini bagaimana caranya mengambil nilainya ini mengkonversi ke si
Ya. Nilai false. Nilainya ini adalah tidak ada. Muncul di makro. Nilainya ini tadi ini nih dua kemungkinan nih yang ini tulisan false atau Tidak false. bukan tulisan false. Paham maksudnya? Paham? Ingat false di sini dalam bentuk tulisan loh ya. Ini teks ini bukan false yang hijau itu. Nih. Kalau ini nilainya seperti ini. Paham? Ini betul ini. Ini. Oke. Ini maksudnya kalau ada situ ada isinya. Yang dimaksud ada isinya, yang begini bilang ada isinya. Ini maksudnya ada isinya. Ini ada isinya. Paham? Ya, tidak ada isinya itu adalah yang ini maksudnya tidak ada. Nih, tidak berisi. Paham? Berarti ini kalau berisi nih, Ya. kalau tidak berisi, tinggal saya kasih begini. Ada serum depannya nih, berarti tidak berisi. Paham? Paham ini? Saya paksa dulu balik dulu sini. Saya paksa dulu balik untuk melihat. Force itu saya paksa dulu balik. Apapun kondisinya, yang saya butuh ini nih, alernya saya butuh. Saya butuh alernya. Ini bisa muncul alernya nih, karena ini ada sini. Ini harusnya kalau ada isinya ada. Ya. Ya. Lolos. Lolos.
Tidak, belum ada. Jadi Ya. kapan muncul alertnya? Alert. Hah? Alert. Alert. Kalau false atau bukan false? Hah? False. Kalau muncul alertnya kita Alert. muncul alertnya ada gitu. Pada saat bukan Bukan false. Ini langsung ingat. Yes, response. Pada saat hasil aja nilainya false, kita kasih muncul alert. Coba aja, tes alert dulu. Tes alert. Begitu. Muncul alertnya nih. Itu sudah ada. Berhenti. Paham? Nanti rekomendasi saya dikasih lah. Kalau ada kepaksa juga. Nah, udah kita kasih bersih. Next ini nimnya. Ini kita minta tolong sama si Ajas dicari. Jadi kasih itu balik saja. Karena tidak ada jisinya di dalam. Tidak ada tindakan di dalam. Dan seperti ini. Jawaban kontrol ini hasil kerja Ajas. Hasil kerja Ajas ini jadi bukan di dalam sini return false jadi paham? Kalau di dalam sini return false-nya berarti yang disuruh berhenti itu adalah Ajas yang kita sudah berhenti. Padahal yang kita masuk berhenti adalah view-nya yang sudah berhenti. Nah, jangan lanjut ke kontrol pengiriman. Nah ini. Oke. Ini. Oke. Oke, ini satu. Rangkuran kontrol. Masih nggak tadi rangkuran kontrol? Masih nggak tadi rangkuran kontrol? Udah tadi itu rangkuran kontrol. Dia rangkuran kontrol dominan dipakai pada saat kita mau menghapus, pada saat kita mau delete, pada saat kita mau menginput data. Ada syarat yang harus kita penuhi. Contoh di aktivitas. Boleh tidak aktivitas itu kita input 2 kali aktivitas keduanya? Nah, pengajuan 01. Kemarin kan kalian buat sudah ada tombolnya di sudah dievaluasi. Kalau sudah dievaluasi boleh tidak dievaluasi lagi? Tidak. Harusnya kan tidak boleh nih? Ya. Khusus untuk rangkuran kontrolnya tadi aktivitas ada di sini. Salah satu yang paling umum digunakan di rangkuman kontrol, kalau tidak bisa dihapus yang ini, memang tidak bisa dihapus, jangan kasih muncul di situ icon hapusnya. Paham?
Jadi kalau tidak itu dihapus. Ya, menurut kamu ini bisa saya hapus nggak baris yang ini? Hah? Bisa nggak kira-kira? Bisa, tapi Data yang di bawah ini kira-kira kalian masih halal untuk dihapus nggak? masih halal sih. Bisa jadi? Kenapa? Karena Tidak pernah jadi ujian. Iya. Kalau yang ini Haram. nggak boleh nih? Iya. Nggak pernah jadi ujian. Iya. Dari mana kuliah? Ya, tinggal itu jadi dilihat nih. Hah? Ketika itu jadi dilihat. Bila kalau ada nilainya itu berarti orang pernah ikut ujian ini. Atau tinggal kulihat ini berapa kali dia ikut ujian, kan tinggal itu jadi evaluasi. Kalau di kemarin di referensi barangnya kalian kan ada berapa kali barang ini dipesan, berapa atau berapa. Kalau dia masih nol di situ berarti itu menandakan bahwa dia tidak pernah dipakai. Paham? Oke. Satu kata yang paling aman, jangan kasih muncul. Kemudian ini acara yang kedua, kalau memang tidak bisa dihapus, yang ini baris ini jangan kasih muncul. Jadi bukan cuma sekedar ikonnya yang dikasih hilang, memang barisnya jangan muncul. Paham? Nah, kira-kira cara tutup. Kalau di aktivitasmu, di daftar aktivitasmu, menurut kamu bisa bedakan nggak apa yang bisa kalian deteksi di daftar aktivitasmu bahwa ini ada di aktivitas kedua, ini tidak ada di daftar sendiri. Ada nggak kalau yang bisa menjadi indikator? Kalau di punya kalian? Hah? Nah, maksudnya Pak, ini anggap ini daftar aktivitasmu untuk bisa membedakan bahwa aktivitas ini ada di aktivitas kedua, belum ada. Apanya? Dapat. Daftar aktivitas satu banyak ke daftar ada juga di situ aktivitas 2, aktivitas 3. Jadi kalau kosong yang aktivitas 2 berarti Apa yang kita coba saya pilih. Sini dulu. Ayo ini kan menyajikan di sini. Tanpa buka yang lain, jangan sampai ada yang lain. Ini kan aktivitas satu jadi ini. Menyesal buang. Asetnya ini yang lari kiri. Kayaknya tidak ada, tidak kena. Jangan seterusnya. Ada 2 itu hari kalau nggak salah ya. Yang saya minta, yang pakai Alexa dan yang admin morphing, yang ini yang kasih hilang di ini. Begini. Apa lu nulis nggak perlu? Tidak jadi dia punya yang saya tulis. Nur Afnisha.
nanti Yang masa Jepang punya. Nggak, cek, ambil cek bisa. Siapa punya bagus? Nur Ini Afisa. Kajian ini. Jadi banyak orang yang bisa gitu ya. Tidak terjadi. Ini salah satu saja nih kita cek. Datang ya. Memang dulu ketahui. Kenapa? Soalnya itu Pak, waktu praktikum 4 saya kan bikin nama tabelnya karena nggak bisa karena nama tabelku nama barang. Praktikum 4 yang kita buka Pak. Rizky. Itu Rizky, Pak. Jadi itu Rizky. Dah. Begini. Dari sini ada nggak bisa kalian deteksi bahwa ini ada di aktivitas 2, ini ada belum? Ini kan aktivitas 1 nih. Iya. Apa aja yang bisa kalian deteksi? Ada kawan-kawan juga. Hah? Kawan. Itu kalau tidak ada di situ Ini kan bisa dideteksi yang ini nih. Iya. Kalau tidak ada yang ininya, tanggal regulasinya berarti itu tidak ada di aktivitas kedua. Kita sederhananya kan begitu. Iya. Nah, berarti kan keputusan kita terhadap baris ini kan dua kemungkinan. Tidak, jangan kasih muncul di toolsnya yang ini, atau sekalian baris ini jangan kasih muncul. Kan betul? Iya. Paham? Kalau begini yang dikasih hilang yang sudah ada atau yang tidak ada? Anggaplah kita mau ini kan ada sangkat aktivitas keduanya ini. Yang mana kita kasih hilang? Yang sudah? Yang sudah ada. Berarti yang sudah ada begininya jangan bilang bikin kamu ini nih. Masalah begitu. Atau kalau yang sudah ada begininya jangan dikasih muncul. Berarti nanti yang muncul di daerah sini adalah cuma yang begini nih. Iya. Cocok? Paham sampai ini? Oke. Tapi udah sampai ini. Paham? Oke, saya balik dulu yang tadi. Dari dulu yang mahasiswa dulu tadi. Ini siswa dulu. Siswa. Berarti ini tidak bisa saya hapus nih? Ya. Iya. Tinggal saya kendalikan ini bisa tidaknya dimunculkan. Oke, indikatorku banyak nih saya pakai indikator. Bisa jadi saya cek yang ini, bisa jadi saya cek yang ininya. Kamu itu paham? Daftar mahasiswa. Mahasiswa langsung saya main di daftarnya. Di daftar. Kan ini jadi mau kendalikan kapan bisa dimunculkan tombol delete-nya atau edit. Jadi Iya. ini nanti saya bisa munculkan kalau apanya tadi yang kosong, anggaplah ininya masih kosong. Jadi paham? Yang ininya masih kosong, berarti ininya boleh muncul. Boleh. Yang ini kapan dimunculkan ini? Kalau yang ininya masih bahasa PHP-nya saja. Karena if itu cuma adanya di bahasa PHP. Jika tadi nilainya saja nilai salah satunya saja ini dasar atau lain. Kalau ininya itu sama dengan kosong, betul? Maka betul. Cuma harus berhenti dulu PHP ini karena saya mau lompat beralih ke bahasa HTML. Cocok? Terus tetap harus saya buat pasangannya di sini, di sini. Iya. Tapi kayak ini kan pasangannya bahasa PHP ini. Cocok? Yang ini kan bahasa PHP ini satu biji ini. Ya saya buka lagi PHP.
Berusaha tutup lagi PHP-nya di sini. Kalau mau kembali ke sini, ini sudah bahasa HTML. Sudah. Paham? Coba kita cek. Kalau ini masih kosong, delete-nya tombol delete-nya pasang. Yang ada tombol delete-nya cuma ya ini masih kosong. Yang ini lagi sudah di delete lagi. Paham? Apa bedanya dengan aktivitas yang tadi? Kan sama gitu? Nah, cuma ini di kapan dikasih muncul itu tombol delete-nya. Kalau ini masih kosong, ini tidak. Paling gampang kalau kita Paham? Kalau ini gampang. Tadi opsi yang kedua. Yang ini kita sembunyikan. Yang ini jangan muncul. Contoh nih. Berarti yang muncul adalah yang bagaimana? Yang nol. Yang tidak nol. Oke. Yang nol yang muncul. Saya lagi ini. Tadi. Yang muncul yang mana? Yang muncul yang tidak nol diapain? Yang dikasih muncul di sini? hapus. Hah? Yang bisa muncul di daftar ini. Saya asumsikan saja di aktivitas nih. Berarti kayak saya mau munculkan di sini yang mana ya? Saya munculkan di sini. Yang ini jadi, yang ini tidak boleh muncul lagi nih. Asumsinya di aktivitas loh ya. Paham ya? Berarti kalau dia sudah tidak nol, jangan muncul lagi. Logis?